Dan bagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakanlah wahai Rasul kepada umat kamu, jikalau bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri dan keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad pada jalannya, maka tunggulah. Tunggu ya Tuhan, hadangi ya, sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, jadi seolah-olah fasik itu kalau kita lebih mencintai istri, suami daripada Allah, lebih mencintai orang tua, anak daripada Allah, lebih mencintai usaha, dagangan, rumah, lebih mencintai daripada Allah. Nah, isyarat menunjukkan bahwa itu orang fasik dan Allah tidak memberi hidayah kepada mereka. Jadi artinya apa? Mencintai Allah dan Rasul itu mesti nomor satu, agar kita terhindar daripada termasuk golongan orang yang fasik ini. Dan hanya saja Allah memperlakukan yang demikian itu pada melingkangkan menakut-nakuti dan pengingkaran. Itu Allah mengingkari. Dalam ayat tadi Allah mengingkari dan menakut-nakuti kepada orang yang lebih mengutamakan cinta kepada yang lain daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk mencintai Allah, mencintai beliau. Maka beliau bersabda, ahibbullaha lima yagzukum min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillahi iyaya. Artinya cintailah Allah, cintai Allah. Dan di sini Nabi kita menjelaskan ada sedikit sebab untuk bisa menarik hati agar cinta kepada Allah. Jadi cintailah Allah karena Allah memberikan kepada kamu daripada nikmat-nikmatnya. Kenapa maka kita mencintai Allah itu? Kenapa garang? Apa kita mencintai Allah? Nah, ujar Nabi, karena Allah itulah yang memberikan nikmat-nikmat kepadamu. Nah, ini satu di antara sekian ribu sebab agar kita bisa cinta kepada Allah. Kayaknya ada bab khusus sebab-sebab yang menarik hati kita supaya bisa cinta kepada Allah. Dan cintailah aku, ujar Nabi, cintailah aku karena Allah mencintaiku. Nah, cintailah aku karena aku dicintai oleh Allah. Nah, jadi yang menikam kadang cintai aku berarti ikam bertentangan dengan Allah. Allah aja mencintai aku, ikam kada. Nah, jadi cintailah aku karena Allah mencintai aku.
Dan diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu." Jar laki-laki ini, "Wahai Rasulullah, ulun ini mencintai pian." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ista'idda lil faqri." Artinya bersedialah untuk jadi orang fakir. Kalau ikam mencintai aku, ya Nabi, ikam mesti siap jadi orang miskin. Bila kada siap jadi orang miskin, kada usah mencintai aku, ya Nabi. Kenapakah itu? Karena buahnya cinta itu adalah taat. Antara lain buahnya cinta itu adalah taat. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita mesti taat lawan Nabi. Nah, aturan Nabi, anjuran Nabi, suruhan Nabi apa? Agar kita menjauhi berbagai macam dunia, agar kita jadi orang nang pemurah, agar kita jadi orang nang kadang mencintai harta, agar kita jadi orang yang begini-begini. Nah, jadi kalau kita mencintai Rasulullah, kita mesti siap untuk jadi orang yang kada berisi apa-apa lagi. Ista'idda lil faqri. Laki-laki itu berkata, "Aku mencintai Allah Ta'ala." Rasulullah SAW bersabda, kalau ikam mencintai Allah Ta'ala, ista'idda lil bala, artinya bersiap-siaplah untuk menghadapi bala, cobaan. Jadi kita hendak mencintai Allah, tentu Allah akan mencoba kita. Bujuran kada hendak cinta lawan aku, dicobanya lah kita dengan bala. Sabar kada, ridha kada. Bila sabar dengan bala itu, ridha dengan ketetapan Allah itu, nah hanyar diakui Tuhan bahwa ikam tu bujur-bujur cinta kepadaku. Dan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kepada Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat yang terkemuka, yang masuk Islam, termasuk awalin, pendahuluan. Mus'ab bin Umair. Nabi SAW memandang kepada Mus'ab bin Umair dengan menghadap, dan pada diri Mus'ab ada kulit kibas yang telah dijadikan seperti ikat pinggang. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Unzuru ila hadzal rajulil ladzi nawwara Allah qalbahu, laqad ra'aituhu baina abawayhi yaghzuwanihi bi atyabit ta'am wasyarab. Pada'ahu hubbullah wa rasulih ila ma tarawun." Artinya, lihatlah oleh kamu, ujar Nabi kepada laki-laki ini, Mus'ab bin Umair, yang Allah telah menyinari hatinya. Aku telah melihatnya di antara kedua orang tuanya yang telah memberi kepadanya makanan dan minuman yang paling baik. Ini Mus'ab bin Umair, ya Nabi, orang tuanya itu orang kaya. Makanan, minuman yang lezat diberikan kepada Mus'ab. Ini anak orang sugih. Tapi kafir. Abahnya kafir, umahnya kafir. Padahal orang sugih. Maka kecintaannya si Mus'ab kepada Allah dan Rasulnya telah memanggilnya kepada apa yang kamu lihat. Karena dia cinta kepada Allah, dia tinggalkan kekayaan orang tuanya yang kafir itu. Dia lari hijrah bersama Rasulullah, walaupun hidup di Madinah dengan sengsara dan jadi orang fakir miskin. Padahal jakanya lawan kuitannya aja kurang, apalagi Mus'ab bin Umair itu. Nah, karena kecintaannya kepada Allah, bersedia hidup susah, bersedia hidup sakit, asalkan dia bisa jinak dengan orang yang dia cintai itu.
Dan disebutkan dalam hadis yang masyhur bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada malakul maut ketika malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya. Malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim hendak mencabut nyawa. Ujar Nabi Ibrahim, apakah engkau melihat orang yang dicintai mematikan orang yang mencintai? Aku ini cinta kepada Allah, maulah Allah Ta'ala memati aku. Aku cinta kepada Allah, Allah cinta kepadaku, maulah Allah tu memati lawan aku. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau melihat, artinya apakah ada orang yang mencintai tidak suka bertemu dengan yang dicintainya? Adalah orang nang cinta kada katuju bertemuan lawan yang dicintainya, kada ada pasti katuju bertemuan lawan yang dicintainya itu. Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai malaikat maut, sekarang cabutlah nyawaku, karena hanya kematian itulah yang bisa mempertemukan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak dapat ditemukan kecuali oleh hamba yang mencintai Allah dengan sepenuh hatinya. Maka apabila ia mengetahui bahwa mati itu sebab dapat bertemu Allah, niscaya condong hatinya kepadanya. Tidak ada baginya orang yang dicintai kecuali Allah Ta'ala hingga ia berpaling kepadanya. Man ahabba lika Allah ahabballah liqa'ah. Siapa yang kepingin bertemu kepada Allah, Allah pun kepingin bertemu kepada dia. Siapa yang kada suka berat bertemu kepada Allah, Allah pun benci kada suka bertemu kepadanya. Arti bertemu itu adalah kematian. Karena hanya dengan kematian itu kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.